leluhur itu pernah cerita gini. Zaman dulu itu bisa diibarat, ini yang saya bisa ceritain dari pemahaman yang beliau ceritakan itu. Zaman dulu bisa diibaratkan seperti zaman batu modern. Kalau sekarang itu zaman besi modern. Kita apa-apa kan pakai logam. Logam gitu kan. Kalau zaman dulu yang orang bilang boleh orang bilang itu mungkin bagian dari cerita, orang bilang Atlantis lah. Ya, benar. Atau secara umumnya orang bisa bilang itu peradaban Sundaland lah. Tapi kan itu masanya sangat panjang. Bisa puluhan ribu tahun lebih lah ya. Pokoknya ada masa, bisa dibilang mungkin masa kejayaannya lah gitu. Beliau cerita itu zaman batu, tapi bukan batu yang orang bayangkan. Karena batu-batunya kayak tadi tuh yang saya lihat. Sekarang masih kelihatan. Yang disebut permata nggak sih zaman sekarang itu? Yang kayak safir itu tadi. Pokoknya batu, Mas. Batu yang beraneka ragam warnanya. Dan ketika beliau cerita, batu-batu di zaman dulu itu batu-batu yang istimewa. Maksudnya gini, batu yang punya karakteristik. Jadi setiap itu kan mineral yang terbentuk jadi seperti itu di alam, dipadatkan secara alami, lalu akhirnya orang ambil di masa itu digunakan untuk berbagai macam hal. Kata beliau, setiap mineral, setiap batuan itu punya karakternya tersendiri. Ketika satu batu bertemu dengan unsur batu yang lain, itu menciptakan satu bahasa tertentu. Saya nyebutnya bahasa, tapi beliau bilang menciptakan satu sifat atau karakter tersendiri. Ibaratnya kayak sebuah program. Jadi menjadi sebuah program. Terserah orangnya mau jadi bikin apa, mau masukin program apa gitu, yang saya tangkap tuh gitu. Nah kalau sekarang akhirnya jadi mistis. Karena misalnya batu merah delima ini buat ini, peruntukan ini segala macam. Karena memang itu ada karakternya. Boleh nggak Kak kita bilang bahwa kebangkitan budaya itu menjadi kayak panglimanya dari perubahan yang akan membawa Indonesia jadi mercusuar dunia?